Nah, di sini katanya berikut ini stockholder equity pada PT Agung per 31 Desember 2018. Ini dia ada saham preference, saham biasa, kemudian ada share premiumnya, kemudian return earnings. Jadi di sini share premiumnya ini digabung aja semuanya. Kemudian di sini selama tahun 2019 ini transaksinya. Ini 31 Desember 2018, berarti ini saldo awal. Ini transaksi selama periode berjalan. Ini tahun 2019, ini saldo awal untuk 1 Januari 2019. Kemudian permintaannya, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Nah, yang ini, yang nomor satu berarti transaksinya di sini soal 1. Bikin soal 1. Ini yang 1, transaksi nomor 1. Nah, transaksi nomor 1 katanya menjual 200.000 paket saham. Harga 250 paket, harganya 250 satu paketnya itu. Setiap paket berisikan 10 lembar saham biasa. Oh, ini 250 per paket mana? Iya kayaknya ini per nih. Jadi menjual 200.000 paket, 200.000 ya, menjual 200.000 paket saham, harganya 250 per paketnya. Kemudian setiap paket berisikan 10 lembar saham biasa, nominalnya 6 per lembar. Dan 1 lembar saham preferen 7%, nominal 10 per lembarnya. Kemudian saat itu harga pasar SP segini dan SB segini. Nah, jadi di sini dia belinya per paket. Kalau berpaket, kemudian di sini SP-nya diketahui harga pasarnya, kemudian SB-nya diketahui juga harga pasarnya. Nah, berarti kalau diketahui keduanya harga pasarnya, berarti dia pakai metode apa? Yang nomor 1 ini. Kalau diketahui dua-duanya harga pasarnya, berarti di sini dia pakai metode, ada metode incremental, ada metode proporsional. Dia pakai metode apa? Metode proporsional, Kak. Metode proporsional. Berarti metode proporsional kita bikin di sini. Ini tidak naik ke atas. Insert. Mana mau dia nih? That some preference some preference harga pasar. Bikin di sini jenis sahamnya yang pertama SP, kemudian di sini SB. SP saham preferen, SB saham biasa. Kemudian di sini harga pasar. Kemudian di sini total. Di bawah ini kita bikin gimana nih? Terus habis itu harga pasar. Di sini nih alokasi. Tambah satu lagi nilai nominal. Terus habis itu nah,
Dia totalnya di sini kita hitung dulu harga pasarnya. Harga pasarnya itu ini 12 per lembar kalau SP. Nah, dia berapa lembar? Dia 200.000 paket saham. Setiap paket berisikan 1 lembar SP. Jadi dia 200 paket saham, kemudian setiap paket berisikan 1 lembar SP. Berarti 200.000 kali 1. Itu lembarnya. Berarti di sini 200.000 kali 1. Ini untuk lembarnya. Kemudian dikali dengan harga pasarnya. Harga pasarnya yang SP di sini, yang ini 12 per lembar. 12, ya kan? SP 12. Dalam dolar ya. Nah, 12. Dapatnya berapa? 2.400.000, Kak. 2,4 2.400.000. Nah, kemudian habis itu kalau SB dia 200 paket, setiap paket berisi 10 lembar, berarti 200 kali 10.000 kali 10. 200.000 kali 10. Kemudian dikali dengan harga pasar per lembarnya. Harga pasar per lembarnya di sini 18 SP. Berarti kita bikin di sini 18. Dapatnya ini berapa? 36 juta, Kak. 36 juta. Ini totalnya berapa? 38.400.000. Ya kan? Nah, kemudian dialokasikan. Total yang kita bayar semuanya katanya di sini kita beli 200.000 paket. Setiap paket itu harganya 250 paket. 250 per paket. Berarti ini yang kita bayar. 200.000 kali 250. Kita bikin di sini 200.000 kali 250. Dapatnya ini berapa? 50 juta, Kak. 50 juta. Lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Harusnya lebih sedikit alokasinya nih. Harga pasarnya lebih rendah. Lebat tuh soalnya itu. Tunggu loh. Menjual 200.000 paket saham. Harga 250 per paket. Harga 250 paket. Harga 250 per paket kan. Setiap paket berisikan 10 lembar SB. Nominal 6 per lembar dan 1 lembar SP. 1 cuma kan 1 kali 200. Habis itu kali 12. Ini kan 200 kali 1, 200 kali 10. 200.000 kali 10. Berapa lembar kali 10 lembar. Terus habis itu harga pasarnya SB 18 per lembar. Ada 18. Ya kan? 2 juta kali 18. 2 juta kali 18, 3 juta 600. Ini 38.400 kan alokasinya 50 juta. 200.000 lembar paket saham kali 250 paket. 250 per paket. Ini yang segini dapatnya.
25. 200.000 kali 250 ini emang 50 juta. Iya, Kak. Itu percuma aja kita beli per paket kan. Kalau lebih mahal. Kita berharap kalau misalnya kita beli paket itu, kita beli dengan harga paketan, itu kan berharap harganya bisa lebih murah daripada yang seharusnya. Tapi masalahnya di sini jadinya lebih mahal kan. Kita beli paket, kalau kita beli berdasarkan harga pasar, kita totalnya jadi 38.400.000 cuma. Kalau beli paket 50 juta. Ini soalnya. Ya udahlah, kita biar aja. Kita cari aja gimana mencarinya. Berarti di sini 2,4. Ini 2,4 ini kita 2,4 dibagi 38,4. 38,4. Dia kan 2.400.000 per 38.400.000 kan kayak gitu kan. Nah, tapi karena ini ribuannya bisa, ratusan ribunya bisa dihilangin, ya udah kayak gini aja biar pendek. Dikali dengan 50 juta. Dapatnya ini berapa? 3.125.000, Kak. 3.125.000. Nah, kemudian habis itu ini 3,6. Di 36. Ini berapa hasilnya? Ini 36 per 38,4. 46.875, Kak. 46.875.000. Nah, kemudian habis itu kita cari nilai nominalnya. Nilai nominal untuk SP itu 6 per lembar. Dia jumlah lembarnya 200.000 kali 1 kan. Berarti 200.000 ini. Kita ambil ini. Nilai nominalnya panjang juga. Nilai nominal dari SP ini 6. Ini 6. Masukin 6. Dapatnya berapa? 200.000 kali 6. 1.200.000, Kak. 100.000. Kemudian habis itu ini lagi SB nilai nominalnya SB nilai nominalnya di sini nominal SB yang 6. SB 6, SP 10. Balik kita. Ini 10. Ini baru 6. Berarti ini 2 juta, Kak. 2 juta. Ini 12 juta, Kak. 12 juta. Jadinya 14 juta. Terus habis itu share premium. Share premiumnya di sini alokasinya segini. Berarti harga pasarnya segini, nilai nominalnya segini. Berarti kan share premium di kredit nih berapa? 1 juta, selisihnya 1.125.000. Kemudian habis itu ini berapa selisihnya? Berarti ini di kredit juga kan? Selisihnya 3.4875, Kak.
334.875.000. Kredit juga. Totalnya ini tambah ini 36 juta, Kak. 36 juta. Ya. Nah, jadi habis itu berarti jurnalnya apa? Ini jurnalnya apa? Kalau kita menerbitkan saham, Cash, Kak, di debit. debit cash, kreditnya. Cashnya kita debit berapa? Share capital. Cashnya kita debit berapa? Cashnya kita debit di sini ini berapa? Sebesar kas yang kita terima. Kas yang kita terima kita jualnya per paket berapa? Dia 200.000, harga per paketnya 250. 50 juta, Kak. Ya, 50 juta. Dan habis itu kreditnya Share capital ordinary, Kak. share capital ordinary. Share capital ordinary-nya berapa? Sebesar nilai nominalnya. Nominal, Kak. Nominalnya ini yang ordinary segini. Terus habis itu kita catat di sini selisihnya share premium ya. Dia satu akun aja, enggak apa-apa lah, kita gabung nanti. Share premium ordinary. Kita terus habis itu preference. Soalnya sahamnya 2 kan, berarti kita bikin di sini. Sebenarnya kalau kita lihat di akun di sini, di mana ya? Di sini kan share premiumnya kan satu aja, satu akun aja. Jadi kita bikin satu akun aja lah. Soalnya kan di laporan posisi keuangannya cuma satu. Di sini share premiumnya. Jadi kita jadiin jadi satu akun aja. Ini share premium ini kita pisah aja nanti jadi satu. Ini share capital preferred. Terus habis itu share premium. Share premiumnya satu aja. Karena di neracanya cuma satu. Nggak dipisahnya ordinary sama preferred-nya. Preferred-nya angkanya ini. Besar nilai nominalnya. Terus habis itu share premium totalnya kan ini. 36 juta. Udah. Sampai sini ada pertanyaan? Kak, berarti kalau dari soalnya itu share premiumnya cuma satu, di saat jurnalnya kita bikin satu juga, Kak? Iya, dibikin satu aja. Berarti kan di sini kan emang udah kebiasaan perusahaannya itu kayak gini. Nama akunnya cuma ini aja. Kalau dipisahnya iyalah. Soalnya dia di sini siapkan stockholder equity katanya. Berarti nanti bentuknya tuh kayak gini juga. Berarti satu akun aja. Ya, sampai sini. Ya. Lagian kan kalau pas kita ujian bikin tabel ini kan kelihatan. Terus habis itu yang ini ada pertanyaan enggak? Kita lanjut. Kita lanjut nomor 2. Sebenarnya berapa jumlah saham kita nih nanti perlu nih. Yang nomor 2, dibeli 10.000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga 35 per lembar.
Gunakan metode cost. Berarti ini dibeli. Kalau kita beli saham yang beredar, yang telah beredar, itu gimana? SB kita yang udah beredar kita beli, itu namanya saham Jadi apa? saham treasury, Kak. Nah, saham Trisuri. Berarti kalau saham Trisuri debit apa? Kalau kita beli berarti kita keluar uang. Berarti debitnya apa? Debitnya Share treasury, Kak. ya share Treasury share. share. Kemudian kreditnya kita ngeluarin duit kan, berarti kreditnya cash. Nilainya yang mana? Kalau yang ini, dia dibeli 10 lembar nilai dengan harga 35. Berarti kita nyatetnya berapa harganya? Berapa nyatetnya di sini? 25.000. Ya, 350.000. 35 kali 10.000, 350.000. Jadi pas kita beli kembali ini belum muncul yang namanya share premium. Share premium itu nanti munculnya ketika kalau misalnya kita jual kembali Trisuri itu. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 3 lagi. Yang nomor 3, dikeluarkan kembali 1.000 lembar Trisuri share untuk memperoleh tanah 38.000. Dengan nilai 38.000 nih. Kan dalam lembar. Nah. 35, 35, 38. 35 kali ini 350.000. Oh ya, berarti ini 38.000 ini udah total nih. Kalau kita lihat dari soalnya. Berarti kalau dibeli kembali ini apa jurnalnya? Untuk memperoleh tanah. Berarti debit. Tanahnya di debit, Kak. Ya, tanahnya di debit. Debit tanahnya sebesar berapa nilainya? 38.000, Kak. Ya, 38.000. 38.000. Kemudian habis itu kita kredit apa? Treasury share-nya, Kak. Ya, Trisuri share. Trisuri share dicatat sebesar cost-nya. Cost-nya tadi berapa per lembar? 35, Kak. 35. Berarti di sini 35, jumlah lembarnya 1.000. Dapat di sini 35.000. 35.000. Nah, di situ berarti kreditnya di sini share premium. Premium treasury. Share premium aja, soalnya nggak ada di sana akunnya, jadi digabungnya aja. Jadi satu akun nggak apa-apa. Ya, Kak. Soalnya kalau share premium itu kan tetap saldo normalnya di kredit, beda dengan Trisuri share itu baru saldo normalnya di debit. Kak, itu harganya 380.000 dan 350. Ini 35.000. Oh iya. Iya, iya, Kak. Oh, Kak. 1.000 kali 35. Nah, 35 tadi. 1.000 kali 35, 35.000. Harganya 38. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Kalau enggak, kita lanjut terus. Yang nomor 4. Yang nomor 4 katanya diterbitkan 1.000 lembar SP nominal 10 lembar. Dijual dengan harga 25 per lembar. Ini menerbitkan SP berarti debitnya apa? Ini. Nomor 4 debitnya berarti kita terbitkan saham preferen. Berarti kita dapat Cash, Kak. berarti debit cash. Nah, cash yang kita terima nilainya berapa?
Nih. Cash yang kita terima sebesar apa? Itu sebesar harga pasarnya kan? Pokoknya cash yang kita terima itu akan selalu sebesar harga pasarnya. Berarti harga pasarnya ini 25, dia dijual dengan harga 25. Berarti 25 kali 1.000. 25.000. Nah, habis itu karena kita nerbitin saham, berarti kreditnya apa? Share preference. Ya, share capital preference. Saham share capital akan selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Nah, di sini nilai nominalnya berapa? 10, Pak. Nilai nominalnya di sini ya 10 kali 1.000 berarti 10.000. Nah, selisihnya jadi share premium lagi. Ini dapatnya 15.000. Isinya. Di sini ada pertanyaan? Enggak? Paham? Paham, Kak. Nah, kemudian kita lanjut yang nomor 5. Dijual kembali treasury share sebanyak 1.000 lembar saham biasa dengan harga 50 per lembarnya. Kalau dijual kembali treasury-nya berarti tadi debitnya apa? Dia dijual kembali berarti kalau tadi kan untuk memperoleh tanah, kalau sekarang berarti untuk memperoleh kas. Berarti debitnya Cash, Kak. debit cash. Kreditnya apa? Treasury Share. ya, suri ya. Nah, kita lihat dulu kas yang kita terima. Berarti sebesar harganya berapa? 50.000, Pak. Ya, 1.000 kali 50, 50.000. Berarti di sini 50.000. Kemudian treasury share-nya dicatat sebesar cost-nya. Cost-nya tadi kita beli di sini 35 kan. Berarti 35 kali 1.000, 35.000. Ini 35.000. Berarti selisihnya masih share premium di kredit. Sebesar 15.000. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Dapat 35-nya dari mana? Paham, Kak. Nah, kemudian kita lanjutkan yang nomor 6. Baik kita. Nomor 6. Tanggal 23 Desember 2019 pengumuman dividen pemegang SP di mana tahun 2017 dan 2018 PT Agung tidak membayarkan dividen. Dividen pemegang SB sebesar 0,5 per lembar. Dividen tersebut dibayarkan 5 Januari 2020. Nah, kita lihat di sini jenisnya, jenis saham preferennya itu apa? Nah, kita lihat di sini saham preferennya itu kumulatif. Kalau misalnya dia kumulatif, berarti kalau tahun sebelumnya dia belum dibayarkan, maka dihitung tahun sebelumnya itu. Jadi masuk di tahun ini perhitungannya. Berarti untuk tahun 2019 ini untuk dividen saham preferen itu dibayarkan untuk 3 tahun, yakni 2017, 2018, dan 2019 tahun ini. Nah, jadi lihat di sini kita itu dapat laba bersih 1.500.000. Nah, kita lihat dulu di sini
Kita cari. Kita kan nggak tahu di sini katanya nih. Di sini saham preferennya itu 7% kumulatif. 7% kumulatif non-participating. 10 par. 7% dari siapkan stakeholder nih. 7% dari nominalnya. Jadi jumlah saham preference sekarang berapa? Jadi jumlah nominal saham preference. Jumlah nominal saham preference ini kan 900.000, yang tahun sebelumnya 900.000. Kemudian ditambah sama, ada nggak di sini saham preferen lagi? Ini kan 2 juta, ditambah 2 juta. Habis itu ditambah sama, dicari yang kredit atau debit. 2 juta. Terus habis itu ini 10.000. Iya, 10.000. Tambah 10.000. Ada juga materi, saham preferen. Jadi dari gimana tadi kalau sama kalian itu orang. Terus habis itu 10.000. Dan kemudian ini udah 10.000. Terus habis kan sampai sana aja. Jadinya totalnya berapa? 2.910, Kak. 910.000. Dividennya 7%. Kali nilai nominalnya segini. Terus habis itu kita kali 3. Ini 3 tahun nggak dibayarkan, berarti kali 3. Berarti nilainya berapa? 611.100, Kak. 611.100. Ya. 611.100. Terus habis itu dividen saham preferen udah. Terus habis itu dividen saham biasa. Dividen saham biasa itu katanya 0,5 per lembar. PT Agung tidak memberi dividen pemegang saham biasa itu 0,5 per lembar. Nah, terlebih dahulu kita cari itu berarti 0,5 kali lembar ASB kan. Nah, berarti sebelumnya kita cari dulu lembar SB-nya berapa. SB. Nah, lembar SB saham biasa nih pasti awal tahun lembarnya segini. Berarti untuk mencari lembarnya berarti 6 juta bagi 6 kan.
Soalnya kan nilai nominalnya di sini 6. Berarti untuk mencari lembarnya 6 juta bagi 6 dapat 1 juta. Berarti di sini saldo awal 1 juta. 1 juta. Habis itu ditambah dengan di sini kita terbitkan SB 2 juta lembar lagi. Kan 200.000 kali 10 tadi diterbitkan berarti kan bertambah tuh. Berarti tambah 2 juta lembar. Habis itu kita tambah atau kurang. Ini udah terus. Nah, kalau treasury share ini kalau berarti kan kita tarik nih, berarti kan berkurang kalau treasury share nih. Berapa lembar transaksi nomor 2 tadi? Nih, 10.000 lembar. Berarti dikurang 10.000. Jadi kita mencari saham yang beredar sekarang tinggalnya berapa? 10.000 lembar. Kemudian habis itu dikeluarkan kembali saham treasury share. Berarti ini 1.000 ditambah lagi 1.000. Tambah 1.000 karena balik lagi ke kita. Kemudian habis itu dikeluarkan, dijual lagi 1.000. Ya kan, dijual lagi 1.000. Berarti di sini ditambah lagi 1.000. Terus habis itu ya kan, habis ke sana aja. Jadinya lembarnya di sini berapa? 3 juta. 3 juta dikurang 8.000. 3 juta kurang 8.000 berapa? 2 juta 992. 2.000. Kok pusing ya? Ini kan, ini totalnya kan berarti ini lembar. Terus habis itu ini lembarnya masukin ini. Jadinya berapa? 4.488.000. 4.488.000. Nah, itu dividen yang kita bagikan untuk saham biasa. Tunggu. Hah? Berapa? Salah. Ini kali 0,5 itu enggak lebih. Bagi 2. 1.496, Kak. Berapa? 1.496, Kak. 196.000. Kita selesai jam 9 aja ya, soalnya kalau Kak pusing ah. 1.496.000. Nah, ini udah selesai dividen saham biasanya jadinya segini. Nah, kita lihat di sini dia katanya kumulatif tapi non partisipatif. Nah, di sini laba bersih kita 1.500.000. Laba bersih ini kan akan dibagikan sebagai dividen kan. Berarti laba bersih kita 1.500.000. Nah, 1.500.000. Nah, kemudian habis itu ini kan bakalan dibagikan sebagai dividen nih. Nah, kita lihat totalnya, total dividen semua. Ini kurang ya. Ini 611.100.
kurang jadinya. Ini dibagiin sebagai laba ditahan 1. Ya kan? Jadinya dividen likuidasi. Ini ditambah ini dapatnya berapa? 2 juta berapa tuh? 2.107.100. Berapa? 100? Berapa? 2.107.100. 107.100. Nah, itu bakalan bagi dividen harusnya segini. Tapi laba bersih kita cuma segini. Berarti ini kita ambilkan dari laba ditahan. Berarti dia dividen likuidasi. Likuidasi. Berarti kita ambilkan dari laba ditahan tahun sebelumnya. Nah, sebanyak, ini kalau dividen likuidasi itu kan katanya diambilkan dari modal kan, dari kalau pas kita belajar itu kan premi saham, dari premi. Itu kalau misalnya kita nggak ada laba ditahan kita, tapi di sini masalahnya kita masih punya laba ditahan yang saldo awal ini. Masih punya kita di sini ini yang bisa kita pakai untuk bayar dividen nanti. Kalau misalnya ini nggak ada, baru habis itu kita pakai dari sini. Kalau ini ke 0, maka laba bersih kita kan cuma 1.500.000. Maka selisih kekurangan dividen ini 27, ini kurang 1.500.000. Dapatnya berapa? Ini selisihnya 607.100. Nah, berarti kan kurang tuh duit laba kita 607.100. Nah, kita ambilkan dari mana? Itu kita ambilkan dari laba ditahan di sini. Atau nanti kalau misalnya ini nggak cukup lagi, baru nanti kita ambil dari sini. Itu ya. Baru ambil dari, berarti ini belum likuidasi sebenarnya. Diambil dari laba ditahan tahun sebelumnya. Nah, habis itu, berarti itu total dividen yang akan kita bayarkan. Nah, dividennya ini dalam bentuk cash dividen. Berarti di sini kita lihat tanggalnya. Tanggal pengumuman 23 Desember 2019. 23 Desember 2019. Tanggal pengumuman. Nah, kalau tanggal pengumuman tuh debit laba ditahan, soalnya dia dividen ini bakal mengurangi laba ditahan kan. Terus habis itu karena belum dibayarkan, masih pengumuman, maka di sini kredit utang dividen. Nah, kredit utang dividen di sini laba ditahannya itu di sini ini total dividennya kan.
Habis itu utang dividennya ini. Udah sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Terus dividen dibayarkan 5 Januari 2020. Berarti di sini 5 Januari 2020 pas dibayarkan berarti debit utang dividen, debit cash karena dibayarkan kan. Ini dia. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kita buat lihat aja laba ditahan kita ini masih cukup nggak? Masih cukup ternyata. Punya kita masih 1.650.000. Sedangkan kita kurangnya di sini 607 coba. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang nanya nggak? Kalau enggak, kita lanjut. Ini yang soal 1, soal B, soal 1A, soal 1B lagi. Oke, kakak sanggupnya 1 nih, cuma pusing kalau kakak. Nanti kalian coba kerjain aja di rumah, yang mana nggak ngerti, nanti itu yang kita bahas ya. Yang lainnya nih. Yang B katanya, siapkan stockholder equity per 31 Desember 2019. Di mana tahun 2019 laba bersihnya 1.500.000. Nah, ini kita disuruh bikin stockholder equity. Jadi kalau stockholder equity berarti kan di sini equity. Equity yang pertama kan di sana katanya ini kita salin aja ini lagi. Saham preferen 7% kumulatif. Saham preferen 7% kumulatif dan partisipatif berapa nominalnya? Nominalnya di sini 10 par. Kita catat nominalnya ini berapa semuanya totalnya. Ini kan udah kita cari tadi nih. Ini dapat tadi nominal saham preferen kan. Udah salin aja. Terus habis itu saham biasa lagi. Saham biasa 6 par. Ini semuanya emang udah 6 par kan? 6. Emang udah 6 semuanya. Berarti kita bisa pakai yang lembar tadi aja. Saham biasa. Saham biasa ini emang 6 semuanya kan? Di sini 6. Terus pas terbitkan lagi juga 6. Dan masalahnya tadi ada itu ya. Ada treasury yang kita beda. Jadi kita cari lagi yang selain yang treasury. Saham biasa. Nilai par 6. 6 par.
Nah, jumlah dia mengurangi berarti kita masukin ini, kita apain dulu ini, yang biasa di sini 6 juta, berarti di sini mana nih? 6 juta, masukin saldo awalnya, terus habis itu posting semua jurnalnya, ini tambah di sini ordinary 12 juta, kalau di kredit kan berarti ditambah tuh, kalau di debit berarti dikurang. Terus habis itu ada lagi nggak? Ini udah, nutrisuri lagi. Udah, berarti ini aja. Berarti 6 juta tambah 12 juta, 18 juta. Kita bikin di sini 18 juta. 18 juta. Terus habis ini, habis saham biasa. Saham biasa. Habis saham biasa, di sini share premium di kredit. Share premium. Kita masukin kayak biasa saldo awalnya. Saldo awalnya di sini 22.50.000. 2.250.000. Habis itu posting semuanya, kalau dia di kredit ditambah, kalau dia di debit dikurang. Nah, ini dia tambah 36 juta. Tambah 36 juta. Habis itu ini 3.000. Tambah lagi soalnya kredit kan. Tambah 15.000. Tambah 3.000. Tambah 15.000. Habis itu ini 15.000 di kredit, tambah lagi di sini 15.000 lagi di kredit. Kalau kredit ditambah, kalau debit dikurang. 15.000. Jadinya ini totalnya berapa? 38.283.000, Kak. 38 2 berapa, Tika? 38 200 83, Kak. 283.000. Ya. Terus habis ini habis share premium itu return earnings. Return earnings. Net earnings. Mungkin laba ditahan awal. Laba ditahan awal yang ini masukin 1.650.000. Habis itu ditambah sama laba tahun berjalan 7.500.000. Laba tahun berjalan. Habis itu dikurangi dengan dividen yang dibayarkan. Dividen yang kita bayarkan ini kan ada nih 210.700. Kurang kan laba ditahan di kredit, di debit laba ditahan. Jadi dikurang gini, dapatnya berapa totalnya?
1.042.900, Kak. 1.042.900. Udah. Terus habis itu bikin dikurangi Trisuri share. Nah, Trisuri share kita itu saldo normalnya kan di debit tuh. Berarti kalau debit berarti ditambah. Berarti ditambah di sini 350.000. Sebelumnya kan nggak ada nih saldo Trisuri kan. Nggak ada, berarti nggak dimasukin saldo awalnya. Jadi yang di jurnal aja. 350.000. Udah. Terus habis itu dikredit. Berarti kalau dikredit dikurang 35.000. Terus dikurang 35.000 lagi kan ini. Berarti 2 kali kurang 35.000-nya. Dikurang 35.000. Kurang lagi 35.000. Jadinya totalnya berapa? 280, Kak. Nah, kita kurung karena dia dikurang. Baru habis itu kita bikin total equity. Jadinya total equity-nya berapa? Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, kurang ini. Rp59.955.900, Kak. 5, berapa? 59? 59.955, Kak. Selesai. Nah, satu soal ini aja dulu ya, soalnya Kak pusing kali. Sampai sini aja, nanti coba kalian kerjain. Yang mana nggak ngerti, nanti kita bahas minggu depan lagi. Lanjutin. Kan berarti masih ada 3. Sebenarnya kita masih ada tuh jatah 6 lagi berarti. Masih ada waktunya. Nanti kalian besok tuh kan minggu tenang tuh. Minggu tenang kalau kalian nggak kuliah, kita sepakati aja waktunya kapan. Kalau mau kalau bisa nggak malam kan. Kalian bilang aja nanti di grup kapan maunya minggu depan tuh. Udah, sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Kak. Apaan ya?